Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kegiatan kita ini. Insya Allah kita akan agendakan kegiatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan Bapak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau menyampaikan kepada Bu Helga, saya bisa memahami Bu Helga pasti berat memang ya ketika orang kita cintai sakit, terus kita tidak bisa mendampingi, terus sampai akhirnya Bu Helga juga kehilangan orang yang paling dekat sama Bu Helga. Itu hal yang sangat berat dan memang butuh waktu, butuh proses untuk bisa healing dari rasa kehilangan tersebut. Mudah-mudahan Bu Helga tetap kuat ya, tetap tabah ya. Terima kasih Bu. Ya. Oke, dan sudah senang saya juga bisa melihat Bu Helga tersenyum lagi. Oke, Bapak Ibu, gimana rasanya dipimpin oleh konselor seperti Pak Muklis? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Pak Sangaji dipanggil ya, bukan Pak Hewa ya? Nah, boleh Bu, apapun boleh Bu. Asal Ya, jangan Ante gitu ya? Iya. Ante Sangaji. Iya Bu. Ibu. Silakan Pak Hewa. Iya, saya senang sekali ya dengan gaya pimpinan pemimpin konseling atau konselor dari Pak Mulis. Awal-awalnya di bagian step Ibu itu sangat hidup sekali. Ya, saya suka permainannya juga nyaman ketika kita plong dengan angka-angka rahasia itu ya saya sendiri merasa nyaman Bu. Ini dan teknik itu saya terinspirasi sekali. Dari awal sampai akhir itu saya terinspirasi Bu dengan gayanya, dengan cara-cara menginclude, kemudian mengimprovisasi, dan tidak kehabisan akal untuk membuat semua peserta itu kenyamanan. Pokoknya saya good sekali Bu untuk Pak Mulis. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hewa. Jadi tadi yang disampaikan Pak Hewa adalah rasanya senang mengikuti konseling kelompok yang dipimpin oleh Pak Muklis. Yang kedua nyaman. Nanti nyaman, ya, kalau udah nyaman nanti susah pisah nih biasanya. Kalau nyaman. Ya. Oke, itu dari segi perasaan ya. Kalau dari segi konsep silakan. Gimana rasanya dipimpin oleh Pak Muklis? Silakan Bapak Ibu. Kalau kemarin saya minta Bapak Ibu untuk menilai teman yang berperan sebagai konselor ya. Pak Hewa waktu itu ya 95, terus saya akhirnya juga meminta Bapak Ibu untuk menilai diri sendiri gitu. Kemarin Pak Aji, terus tadi Pak Badrul Rahman. Kalau sekarang saya menilai konselor yang tadi bersimulasi, saya kasih nilai hampir 100 semuanya. Karena apa yang kita bicarakan itu semua dilakukan oleh Pak Muklis. Kayak perkenalan itu kan beda ya kalau hanya menyebutkan nama dengan tadi, dengan menyebutkan tanggal, angka kesukaan. Sehingga akhirnya di situ kenapa suka. Padahal Pak Muklis tadi tidak mengarahkan kenapa memilih angka tersebut. Tapi dengan otomatis ketika memilih angka favorit, itu menceritakan bahwa itu adalah hari kelahiran saya, bahwa itu pertama kali saya melihat dunia, terus itu ketika saya laku ketemu pasangan gitu kan, sudah laku ketemu pasangannya. Itu semua akhirnya bisa mengungkapkan tentang itu kan masalah yang privacy ya, tapi bisa diungkapkan akhirnya. Nah, itu yang saya maksud bisa berkenalan lebih dalam lagi. Jadi kita tahu Pak Hewa kapan nikah gitu kan, terus tahun lahirnya Pak Nurdin tadi, kita jadi tahu semua yang tadinya nggak tahu gitu. Nah itu yang pilihan untuk berkenalan yang sangat mantap dan sangat tepat. Gitu. Dan juga tadi bagaimana
Pak Muklis itu berusaha untuk membangun kepercayaan di antara anggota kelompok. Itu juga cukup, bukan cukup ya, baik sekali gitu, sehingga bisa terinternalisasi pada diri anggota kelompok. Tema juga diangkat, terus tujuan juga disampaikan secara verbal gitu, dan secara langsung jelas. Terus menjelaskan juga, nah ini yang juga mungkin jadi catatan yang bagus ya, menjelaskan bagaimana konseling kelompok ini akan berlangsung. Jadi tadi apa yang saya baru sampaikan langsung dilakukan oleh Pak Muklis, bahwa nanti kita di dalam konseling kelompok ini akan saling sharing gitu, akan saling berbagi pengalaman. Nah itu disampaikan di awal sama Pak Muklis. Terus azas juga, azas keterbukaan dan azas kerahasiaan juga itu dipakai dengan cara yang tepat yang bisa menginternalisasi ke diri setiap anggota kelompok, bahwa memang semua anggota kelompok pasti tidak mau rahasia terbongkar, ya kan, itu pasti gitu, sehingga dia tidak akan mau membongkar rahasia orang lain kalau rahasia sendiri nggak mau terbongkar. Dia tidak akan membuka rahasia Bu Nurul, kalau Bu Helga nggak akan mau membuka rahasia Bu Nurul karena rahasia Bu Helga juga nggak mau dibongkar, dan itu sangat bagus sekali. Selain itu juga aturan tadi diflorkan ke semua anggota kelompok sebaiknya seperti apa aturan-aturan yang bisa ditegakkan di dalam konseling kelompok ini. Semua disapu bersih oleh Pak Muklis, apa yang harus disampaikan di beginning stage, apa yang harus dilakukan di beginning stage, disapu bersih. Dan kalau di beginning stage saya kasih 100. Terus di working stage itu juga berjalan sangat mengalir ya, satu sama lain. Pak Muklis karena memberikan kesempatan, memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk bisa menyampaikan pendapatnya dengan rounds ya, atau juga dengan spinning off. Terus tadi kenapa saya bilang hampir 100, karena di working stage ini ya masih belum multi arah gitu. Jadi masih antara Pak Muklis dengan konseling antar anggota kelompoknya belum. Dan yang saya paling salut adalah ketika Bu Helga emosional gitu, Pak Muklis langsung gitu, tektok langsung melakukan empati tanpa berpikir panjang. Yaitu konselor sejati tuh, ketika melihat konselingnya emosional sudah langsung paham, tahu pasti yang dilakukan adalah empati dan diikuti oleh teman-teman yang lain, dan itu jadi poin yang sangat penting karena tidak sedikit yang tidak peka ketika konseling emosional, tidak peka untuk melakukan empati, tapi di sini Pak Muklis langsung melakukan empati. Jadi kalau di working stage saya kasih 99 working stage. Oke, terus yang di terminating stage juga begitu, itu disapu habis gitu. Kesimpulan itu ada, dan itu juga dimintakan ke anggota, tidak langsung dilakukan oleh konselor, dan itu penting di dalam konseling kelompok ya, tidak konselor sendiri yang mendominasi. Terus juga mencek tujuan juga dilakukan, dan ini juga yang jadi catatan yang sangat baik, apa yang sudah didapat selama konseling kelompok. Tadi itu sempat dilontarkan oleh Pak Muklis. Apa yang sudah didapat selama konseling kelompok itu juga memang perlu dibahas. Apa saja yang sudah kita dapatkan, apa wawasan-wawasan, ilmu informasi-informasi baru yang sudah kita bicarakan selama konseling kelompok, itu juga bisa di-list gitu, apa aja yang sudah kita dapat selain mengecek tujuan tadi. Dan terakhir, kesan dan pesan juga sudah dimintakan ke anggota kelompok. Oke. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Muklis. Hebat. Oke, mudah-mudahan nanti jadi Pak Nurdin sama Bu Nur Rahmat bisa mengikuti jejaknya Pak Muklis ya, karena tinggal 2 punggawa lagi, 2 lastar lagi yang masih harus berjuang untuk merekam konseling kelompok. Tapi saya kasih kesempatan nanti Bapak Ibu untuk merekam di luar LMS ini. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya kira kita semua bisa mendapat pelajaran yang banyak dari
tampilan performance semua yang ada di kelompok ini, dari mulai Pak Hewa sampai terakhir Pak Muklis, semua bisa dapat inspirasi, bisa dapat wawasan bagaimana melakukan counseling kelompok yang baik dan benar, begitu ya. Dan saya yakin semua Bapak lakukan ini akan diterapkan nanti di sekolahnya masing-masing, karena ini tidak hanya berhenti di PPG saja, bukan karena kewajiban Bapak Ibu mengikuti PPG, tetapi saya harap apa yang saya dapatkan di sini selama PPG itu akan diterapkan di sekolahnya. Begitu, dan semoga menjadi lahan ibadah buat Bapak Ibu semua, buat kita semua, buat saya juga insya Allah. Oke, kita tutup pertemuan kita di hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kerjasamanya, atas kehadirannya, terus atas semangatnya, antusiasnya untuk mengikuti sampai sore hari ini dengan letih. Mudah-mudahan keringat Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Mohon maaf dari saya atas kekurangan selama mendampingi Bapak Ibu. Mudah-mudahan kekurangan saya itu bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan oleh Bapak Ibu. Dan kalau ada hal yang betul yang saya sampaikan, ada hal yang benar saya sampaikan, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya, tapi karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam kasih untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pak Nurdin sama Bu Nur ditunggu ya rekamannya. Ya Bu. Selamat istirahat. Ya Bu. Ibu Nur mau kapan? Ibu Nur mau kapan? Jam berapa nanti Bu Nur? Jam berapa lagi? Suara sudah belum ini? Mohon maaf kalau semisal saya tidak bisa hadir atau telat masuknya itu. Ini website pendaftaran PPDB jadi ada masalah. Jadi saya mau maintenance dulu karena pendaftar tidak bisa mengakses websitenya. Jadi mungkin agak lama untuk maintenance-nya. Mantap, Pak. Iya. Saya perbaiki dulu itu websitenya. Mudah-mudahan bisa masuk Ya, sebentar malam ya. Tinggal di WA aja jamnya jam berapa. Terima kasih Pak. Iya, siap. Kira untuk jamnya mungkin kayak tadi malam Maunya jamnya. jam berapa, Bu? Bisa lanjut kita sekarang. Lanjut saja. Boleh. Sekarang nggak apa-apa. Boleh sekarang. Iya, Ibu Nur aja yang sekarang.